Akhirnya Om berhasil menciptakan sinar seafood donat. Siapa yang mau makan donat topping ikan teri Om? Alah, ikan mentah aja ada yang makan. Ya udah segera daftarin merek sinar Om. Kalau udah viral aja lah. Lihat kawan, Om dapat somasi. Gak boleh pakai nama merek sinar. Udah daftarin merek belum? Belum. Kan udah dikasih tahu dari awal. Ya maaf. Di Indonesia, orang yang daftar merek duluan akan mendapatkan merek tersebut. Oh gitu. Jangan tunggu tenar, segera daftarkan merekmu di merek.tgip.go.id. Oh gitu. Bentar, kamu siapa? Kok ada di kamarku? Postingan video ini untuk edukasi. Oh gitu. Hai, salam dari Sumba. Aku mau ngajakin kalian lihat-lihat di salah satu toko souvenir tertua di sini. Mereka menjual berbagai makanan tradisional yang dikemas menarik. Aku pilih kopi. Kopi Sumba adalah kopi jenis Robusta. Selain kopi, mereka juga menjual banyak pilihan, termasuk kain Sumba yang cantik-cantik. Oke, kapan-kapan kalian langsung ke sini aja ya. Dadah. Berpacunya teknologi, menyebarkan informasi, mudahkan penetrasi, merasuki generasi. Tak ada filterisasi budaya, ujaran kebencian, sadistis pornografi, isu politik dan sara, memecah belah bangsa, eksploitasi ke anak-anak. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Karena tak semua baik untuk kita. Agar selalu awas memilah sendiri. Tak budayakan menyensor sendiri. Budaya sensor mandiri. Tontonlah film sesuai umurmu. Di liburan sekolah, ada 3 anak kecil perempuan pergi naik kereta menuju ke desa temannya. Di sebuah desa kecil, berdiri sekolah tua yang sudah ditutup lebih dari 20 tahun. Bangunannya rapuh dan dindingnya terkelupas dan jendela-jendela pecah, terbuka seperti mulut menganga. Malam hari, sekolah itu tampak gelap pekat, hanya ditemani suara angin yang membawa bau besi berkarat dari ayunan tua di halaman. Rumah Aki itu di mana ya? Gak tahu sih, ada yang bawa HP gak buat lihat map? Kita nanyain warga aja, siapa tahu ada yang tahu. Itu sekolah apa? Gak tahu. Aku mau masuk ke sekolah itu. Kita kan tujuannya ke rumah Aki, siapa tahu Aki tahu sekolah apa itu. Tapi aku penasaran.
Nanti kamu nangis lagi loh, kayak pas ke rumah hantu di Malioboro. Ya udah, kalau kalian mau pulang, ya pulang aja. Aku masuk sendiri aja. Nanti kalau kamu sendirian hilang loh kayak pas di rumah hantu. Permisi Pak, apakah tahu rumahnya Akira? Akira yang mana ya? Yang sekolah di rumah Cita. Akira yang rambutnya kayak jamur. Oh alah, itu. Dia itu rumahnya di utara lapangan pinggiran, deket warung sembako. Ngomong-ngomong, itu sekolah apa ya, Pak? Oh, sekolah itu. Oh, pokoknya kalian jangan masuk ke sekolah itu setelah maghrib. Karena di sana kelas masih berlangsung. Gitu aja. Ya. Oke. Nah, Bapak mau pamit ya. Pokoknya aku mau ke sekolah itu, Titik. Terserah kamu aja deh. Ya udah, kita ngikut kamu aja. Udah, kita keluar center sama kamera dulu yuk. Suasana lorong sekolah yang horor, hawa dingin menyambut bau kapur dan buku basah tercium. Padahal bangunan itu sudah kosong puluhan tahun. Santai. Selamat datang tiga murid baruku. Beberapa tahun lalu, sekolah itu pernah terbakar dan membuat anak sekolah dan guru di dalamnya terperangkap. Kalau lagi kumpul sama teman, cerita soal hantu itu selalu seru. Meskipun kalau habis denger ceritanya bikin kita takut ke toilet sendirian, cerita soal hantu nggak pernah habis untuk dibahas. Meski begitu, keberadaan hantu masih diperdebatkan. Beberapa orang bilang hantu itu nggak ada, tapi banyak orang lain yang juga mengaku pernah menyaksikan wujudnya. Lantas pertanyaannya, apakah hantu itu beneran ada di antara kita? Nyatanya sampai saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil membuktikan wujud sosok menyeramkan ini. Para ahli pun berkesimpulan kalau perasaan melihat hantu atau mendengar hantu itu berasal dari adanya medan magnet kuat,
suara berfrekuensi rendah, sampai zat kimia yang mempengaruhi kerja otak. Tapi sebelum bawa bambu runcing di kolom komentar, kita harus tahu kalau penelitian di ilmu sosial, kisah-kisah soal hantu justru bertaburan. Artinya fenomena penampakan hantu memang banyak dalam tanda kutip ditemukan, dan nyatanya fenomena hantu sudah ada sejak peradaban manusia dimulai. Bagaimana ceritanya? Kalau ditelusuri, hantu dan makhluk gaib sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Kemudian peradaban berkembang, manusia bikin kebudayaan, sampai kemudian muncul agama-agama yang ngejelasin soal roh dalam diri makhluk hidup termasuk manusia, dan di saat bersamaan ngejelasin soal kehidupan setelah kematian termasuk soal hantu. Karena fenomena hantu ini berkembang dengan kebudayaan, maka itulah mengapa di Britania Raya ada Banshee, di Thailand ada Mainak, dan di Indonesia ada kuntilanak. Ngomong-ngomong soal Indonesia, zaman dulu ada ilmuwan antropologi yang meneliti tentang hantu di Pulau Jawa. Dia menemukan kalau jenis hantu itu ada yang kerjaannya bikin takut, ada yang bikin orang kesurupan, dan ada juga yang suka mencuri uang. Beda sama penelitian natural science yang menekankan pada bukti eksperimen, para peneliti di social science banyak nanya orang-orang yang pernah ngalamin ketemu hantu, dan dengan begitu menerima keberadaan hantu di masyarakat. Meski keberadaannya terasa ada di tengah kita, sampai sekarang belum ada peneliti yang mampu membuktikan wujud hantu. Tapi bisa jadi itu karena hantu adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum bisa dipahami oleh keterbatasan akal manusia. Pada akhirnya, jangan lupa cek bawah kasur kalian karena bisa jadi ada sesuatu lagi menunggu di sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.